Pemirsa, selamat datang di acara CEO Talks, sebuah acara yang menampilkan para CEO terbaik di Indonesia. Mereka adalah para pahlawan bangsa yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan pemerataan, dan membuka lapangan pekerjaan. Berikut ini kita akan mengikuti perbincangan dengan Bapak Theo Lekatompesi, CEO PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk. Theo Lekatompesi menjabat sebagai Presiden Direktur PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk sejak Februari 2012. Pria kelahiran Surabaya 53 tahun silam ini bergabung dengan Humpus Group sejak tahun 2008. Dengan pengalaman luas sebagai board members di berbagai kelompok bisnis seperti Bakri Brothers, Grup Gajah Tunggal, serta Grup Jayanti, lulusan Universitas Airlangga Surabaya ini dipercaya untuk memimpin perusahaan keluar dari kesulitan keuangan dengan menerapkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Di bawah tangan dinginnya, perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan laut yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode HITS ini perlahan namun pasti mulai menapaki kembali kejayaan yang pernah mereka raih di periode tahun 1990-an. Selamat datang Pak Primus. Terima kasih Pak Theo. Hari baik? Baik Pak, apa kabar juga Pak Theo? Baik Pak, selamanya baik. Pemirsa, dan sudah bersama saya Bapak Theo Lekatompesi, CEO PT Humpus Intermoda Transportasi. Pak Theo, ini kita tahu bahwa salah satu penyakit ekonomi Indonesia adalah defisit transaksi berjalan dan penyebabnya adalah bisnis angkutan kapal yang dikuasai asing. Dan yang menarik, di tengah persaingan ini, Humpus Intermoda Transportasi Tbk ini salah satu perusahaan nasional yang bisa bersaing dengan asing. Bisa dijelaskan sedikit tentang bisnis dari Humpus ini, Pak? Latar belakangnya dulu Pak Tibas. Ya. Jadi pada mulanya memang bisnis ini dimulai dengan upaya pemerintah untuk mendiversifikasi ekspor migas. Dan tidak saja bertumpu pada minyak, tapi juga pada LNG di akhir 80-an, awal 90-an. Dan pemerintah melihat, dan kami juga sebagai swasta melihat, bahwa sayang bila barang-barang tersebut diekspor, tapi tidak ada nilai tambah untuk Indonesia. Sebab itu akhirnya kami sampai pada satu titik kesempatan di mana kami rasa bisa digunakan, yaitu pengangkutan LNG. Jadi kami yang pertama sebetulnya yang melakukan upaya atau berusaha dalam bisnis pengangkutan LNG ini. Dan pasar utama zaman 90-an waktu itu adalah Jepang, Taiwan, dan Korea. Itu adalah pasar yang diekspor dari dua titik utama LNG. Yang pertama adalah Arun di dekat Aceh, dan kemudian Bontang dekat Balikpapan. Itu kembali lagi ke awal 90-an, hampir akhir 80, awal 90-an. Jadi kira-kira hampir 30 tahun yang lalu, Pak. Jadi ketika LNG itu diproduksi, itu angkutan ke luar negeri langsung yang dapat Humpus ya? Betul. Waktu itu dilakukan tender dan kebetulan yang paling siap adalah Humpus. Ya. Dan mungkin waktu itu hanya kami yang berpikir bahwa itu adalah salah satu kesempatan yang tidak saja bagus di sisi bisnis, tapi juga membantu pemerintah dan bangsa. Dan sampai sekarang masih terbesar di Bontang ya? Benar. Dan jadi ekspor terbesar ke Jepang? Benar. Jadi sampai sekarang mayoritas karena Arun produksinya sudah menurun, jadi tidak lagi ekspor, dan Bontang sudah habis beberapa kontraknya untuk Taiwan dan untuk Korea, maka sekarang fokusnya lebih banyak di Jepang. Nah, berapa banyak armada yang bisa digunakan untuk pengangkutannya, Pak? Total Humpus sendiri, kami mempunyai beberapa divisi. Ada divisi petrochemical, divisi minyak, divisi offshore, divisi LNG, dan curah. Totalnya kami mempunyai 41 kapal. Tapi khusus untuk LNG ini, kami ada 4 kapal, Pak. 4 kapal. 2 kapal besar yang ukurannya di atas 200, panjang di atas 200 meter. Eka Putra dan Dwi Putra. Eka nomor 1 dan Dwi nomor 2. Sekitar 130.000 DWT. Dan yang kedua, ya ada 2 kapal kecil lagi, Surya Satsuma dan Surya Alki, adalah mini 20.000, yang kelihatannya mungkin di masa depan tidak saja bagus untuk ekspor, karena untuk ekspor diperlukan kapal yang lebih besar, yang lebih ekonomis,
tapi lebih cocok untuk dalam negeri dari Sabang sampai Merauke. Jadi ada kapal milik sendiri, termasuk yang terbesar yang hampir 300 meter yang namanya Eka Putra itu milik sendiri. Betul. Adalah metode dari ini sendiri, dari modus dari kami, bahwa memang bila kami masuk dalam bisnis kapal yang bisnis risk-nya tinggi, biasanya financial risk-nya atau sisi kami melakukan penekanan yang lebih rendah. 95% dari saham kapal LNG adalah milik kami, sisanya adalah joint venture. 95%. Ya, 95%. Itu kalau boleh tahu Pak, Eka Putra tadi harga berapa Pak? Yang 300 meter itu 2-3 kali lapangan bola itu Pak? Kita boleh bayangkan itu. Kapal itu dibangun selesai sekitar tahun 91 Pak, tapi kalau hari ini dibuat lagi kapal sejenis, mungkin kemarin penawaran yang ada sekitar 212 juta dolar, jadi sekitar 2,5 triliun satu kapal. Pemirsa, bagaimana peta persaingan bisnis angkutan di Indonesia? Pak Teo akan menjelaskan setelah jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama saya, Primus Dorimulu, dalam acara CEO Talks. Pak Teo, bagaimana bisa didasarkan peta persaingan? Katanya bisnis angkutan barang kita, termasuk LNG ini, dikuasai oleh asing. Berapa persen asing, berapa lokal, dan bagaimana posisi dari Humpus? Terima kasih Pak Primus. Jadi prinsipnya ada pepatah lama yang mengatakan bahwa ship follow the trade. Ship follow the trade. Dan trade is a part of a movement of goods and services. Jadi Pak, kalau bisa dilihat, hari ini di Indonesia ada 2 titik utama di mana pemerintah Indonesia atau kita bertumpu sebagai sumber energi. LNG. Yang pertama di Bontang, yang kedua di Tangguh. Tangguh ada 2 train, Tangguh 1 dan Tangguh 2. Untuk Bontang, kebanyakan atau hampir semua dari produksi Bontang diangkut oleh Humpus dan partner kami yang bernama MOL, Mitsui Overseas Line dari Jepang. Di Tangguh untuk train 2 dan 3 ada 3 pemain utama ya yang ada di sana. Yang pertama dari Kanada dinamakan TK mungkin mempunyai kapal saham kepemilikan sekitar 70%-an. Yang kedua adalah NYK dari Jepang, mungkin sekitar 90%-an. Kemudian K-Line, mungkin punya K-Line saya perkirakan 95%-an. Jadi mayoritas sekitar 90% untuk Tangguh adalah asing semua. Dan kemudian ada 1 titik lagi sebetulnya FSRU, Floating Storage Regasification Unit, yang ada di Nusantara Regas, tepatnya di Teluk Jakarta. Itu diangkut oleh partner antara perusahaan Indonesia dengan MOL Jepang. Jadi jelasnya memang bisa dikatakan bahwa 80%, katakan jangan itu kan 80%, tepatnya mungkin sekitar 60-70% angkutan LNG sendiri itu ditangani oleh asing. Nah, ini ke depan sesuai dengan visi Presiden kita Joko Widodo, agar kita menjadi tuan di negeri sendiri, kita menguasai laut, bisa nggak angkutan-angkutan LNG ini dipercayakan kepada perusahaan lokal, termasuk Humpus ini? Jawabannya untuk kepentingan bangsa harus dan bisa. Sebagai pedagang jawabannya bisa. Sejak tahun 90 kenapa kami berusaha, atau akhir 80-an kenapa kami masuk di bisnis ini? Karena memang pemikiran pemerintah zaman itu mengatakan bahwa nilai tambah sedapat mungkin didapatkan oleh produsen. Jadi kalau bisa semua itu dilakukan, penjualan tidak berlaku free on board FOB tapi secara CNF. Sebab itu Menteri dalam pemerintah yang lalu pernah dibicarakan tentang konsep CNF. Yang kedua, ada asas yang memang asas kabotage, di mana kapal-kapal itu yang berada di Indonesia memakai bendera Indonesia, kru Indonesia. Mungkin karena ini ekspor tidak harus bendera Indonesia, tapi minimal kru dan manajemen itu bisa dilakukan di Indonesia. Karena kita punya penduduk begitu banyak dan kita bangsa pelaut yang mempunyai banyak talenta dan orang-orang yang bagus di bidang kelautan. Mungkin itu bisa digunakan. Agar armada laut ini bisa kita kuasai, nomor 1 regulasi, tapi investment juga, harus punya modal juga. Antara 2 nih yang paling utama mana nih? Kan beli kapal, sewa kapal kan mahal Pak. Betul. Jadi memang harus dikatakan secara jujur bahwa memang perbankan nasional itu belum begitu banyak partisipasinya dalam pembiayaan kapal untuk mendorong
untuk mendorong khususnya kapal energi, ya, khususnya kapal energi yang mengangkut energi, LNG dan lain-lainnya untuk mendorong nilai tambah dari dunia logistik atau jasa Indonesia itu sendiri. Yang ada hanya dari asing, yang ada. Nah, memang susahnya asing bila mereka masuk, mereka pasti akan datang dengan syarat-syarat yang mereka inginkan, bukan atas untuk keuntungan Indonesia, tapi atas keuntungan mereka. Jadi sebetulnya utama regulasi ya. Kalau regulasi yang bisa menguntungkan kita, banyak player yang bisa. Ya. Dan implementasi dari regulasi itu sendiri. Itu jadi satu hal. Jadi kebiasaan CNF sudah didengungkan, Kabutat sudah dilaksanakan, sudah diumumkan dan sudah dilaksanakan, tapi kedisiplinan dalam melaksanakan taat asas itu yang menjadi titik berat ya, ke depan. Bagaimana Humpus bisa bangkit dari situasi yang nyaris bangkrut 2 tahun lalu? Kita ikuti penjelasan setelah jeda berikut ini. Pak Teo, 2 tahun lalu Humpus itu kami dengar bahwa nyaris bangkrut. Ada krisis keuangan yang serius dan juga manajemen. Dan Pak Teo masuk 2008 dan 2012 dipercayakan menjadi CEO. Bagaimana bisa melakukan turning around dalam manajemen dan finansial? Kalau dilihat backgroundnya Pak Primus, memang masalah itu terjadi atas keputusan investasi yang dilakukan waktu booming di 2006-2007. Tidak memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selamanya naik ke atas, bisa ke bawah. Investasi itu pembelian kapal? Pembelian kapal, penyewaan kapal baru yang itu yang jumlahnya berlebihan. Jadi dan itu bukan Eka Putra ya? Bukan, itu di luar bisnis, core business. Jadi keputusan untuk keluar dari core business di saat yang salah. Itu satu. Yang kedua, memang juga tidak memprediksi bahwa market tidak selamanya akan naik, tapi bisa juga turun. Sebab itu terjadilah masalah itu yang bergulir dan juga mungkin karena berkaitan dengan manajemen dan lain-lain, dan dia bergulir tidak selesai-selesai. Pada saat 2012 saya mengambil alih, intinya memang restructuring pada intinya adalah awal dari semua masalah sebenarnya manusia. Jadi tapi sebelum menjelaskan kondisi saat itu bagaimana ketika naik jadi direktur utama, CEO, bagaimana kondisi finansial dan manajemen waktu itu? Pada saat itu ada 3 kondisi yang berbeda. Yang pertama, secara cash flow bisa survive hanya karena kami masuk dalam bisnis yang benar waktu itu. Jadi sebetulnya ada cross subsidi dari LNG yang menutup rugi yang terjadi pada divisi lain, LNG dan minyak. Yang kedua, secara hukum banyak tuntutan hukum, baik itu ada di New York, di London maupun di Singapura. Tuntutan hukum? Tuntutan hukum karena memang waktu kapal dikembalikan kepada pemilikannya, si pemilik meminta ganti rugi. Betul. Kenapa? Karena kontrak-kontrak yang kontraknya diterminasi sebelum berakhirnya kontrak. Waktu itu kenapa diterminasi sebelum berakhirnya kontrak? Karena dengan turunnya ekonomi, harga sewa ke dalam, harga mengambil kapal itu harganya 3 kali lebih tinggi daripada menyewakan keluar. Sebab itu perusahaan mengambil inisiatif, manajemen lain, menginisiatif mengembalikan kapal-kapal itu tanpa melakukan negosiasi yang secara komprehensif. Jadi kapalnya sudah kembali, harga sewanya sudah dibayar, tapi ternyata masih ada carry over di mana para pemilik kapal itu menuntut ganti rugi, istilahnya seperti uang kaget. Jadi sebetulnya damages dalam bahasa Inggrisnya, karena kontrak-kontrak yang sudah disepakati tidak diselesaikan pada saatnya. Nah, kami melakukan negosiasi sudah sejak mulai 2008, tidak selesai-selesai. Jadi pada tahun 2012 itu ada 3 masalah utama. Yang pertama secara hukum, itu kami selesaikan dengan paling berat berkali hukumnya. Itu satu ya, karena memang ada dua hal yang membuat berat. Yang pertama jurisdiksi yang tidak di Indonesia, tapi luar negeri. Yang kedua, semua perjanjian tunduk pada hukum Inggris, di mana hukum Inggris selamanya hukum Inggris ada hukum dari Raja Laut. Betul. Jadi dia selamanya memberikan privileges yang lebih bagi para saudagar dan pemilik uang daripada yang meminjam uang. Jadi itu hukumnya di situ, itu masalahnya. Masalah yang pertama hukum. Masalah yang kedua memang adalah bagaimana melakukan repositioning bisnis itu kembali. Jadi supaya kembali ke core business ya. Yang ketiga adalah memang bagaimana menaikkan moral karyawan supaya
dari the losing soldier menjadi the winner team. Dan tiga-tiga dijalankan secara simultan bersama-sama. Tiga-tiga mau tidak mau harus simultan. Tapi memang bapak dari semua masalah adalah orang. Jadi sebetulnya dan hukum bagaimana bisa sukses hukumnya? Hukum sudah selesai, jadi kami melakukan settlement dan terakhir kami menyelesaikan melalui proses PKPU. Jadi di mana seluruh kreditor diundang dan semua mengajukan klaimnya, dilakukan perhitungan bersama, sepakati bersama, dan akhirnya diberikan kami berikan kompensasi yang disepakati oleh semuanya dan dihomokulasi atau diresmikan atau disepakati di November tahun 2012, jadi 2 tahun yang lalu. Jadi secara hukum harusnya sudah selesai semua. Selesai ya. Memang walaupun tidak menutup kemungkinan sama seperti kita di jalan. Kita sudah jalan hati-hati, ada saja sepeda motor yang nyerempet. Jadi sekarang sudah clean hukumnya. Kalau masalah hukum sebenarnya sudah tidak ada. Finansial udah sehat sekarang. Finansial dengan kembalinya ke core business, maka bisnis yang tidak menguntungkan sudah kami potong. Yang kedua juga dengan adanya kebijakan pemerintah baru untuk mendiversifikasi energi dan juga tol maritim dan juga asas kabotas itu sangat membantu berkembangnya trek di angkutan. Dan tahun ini Humpus Intermoda TBK bisa kembali untung. Ya, jadi sebetulnya ada pada saat 2012 itu kami mencapai break even. Sudah setelah rugi selama 4 tahun, hampir 5 tahun. 2012 pada saat tahun pertama saya menangani, kami langsung break even secara cash. 2013. Kemudian 2013 sudah untung sedikit dan tahun 2014 ini sudah mulai recover. Jadi sudah sehat ya? Sudah mulai recover pelan-pelan dan kami berharap akan kembali ke masa jaya-jayanya di tahun 90-an di dalam waktu 1-2 tahun ini. Pemirsa, bagaimana Humpus ke depan? Jangan kemana-mana, kami akan kembali. Pemirsa, Anda masih bersama saya Primus Durimulu dalam acara CEO Talks. Pak Teo, ini perusahaan Humpus Intermoda Transportasi TBK ini kan pemiliknya adalah Pak Tommy Suharto. Nah, barangkali bisa ceritakan bagaimana Pak Teo bisa dipercayakan oleh Pak Tommy untuk memimpin ini. Sebelumnya kayaknya 30 tahun ya, malah melintang di perusahaan, ada pernah di Bakri, pernah juga di Jayanti, di Gajah Tunggal. Bagaimana pertemuan sehingga bisa dipercaya? Secara jujur waktu itu ya, pada tahun 2008 itu saya kembali dari luar negeri. Saya bekerja di Genève sebagai pengacara waktu itu karena saya beralih profesi dari akuntan, orang keuangan ya, khususnya di merger akuisisi, menjadi seorang lawyer yang spesialisasinya di international arbitration. Saya berpraktek di Genève di WTO waktu itu. Kemudian di-approach melalui keluarga Pak Tri Sutrisno waktu itu. Sebab itu diminta apakah bisa bergabung. Jadi mulanya saya bergabung tapi tidak di kapal, tapi di anak perusahaan lain yang lebih baik, yang titik beratnya di refinery. Jadi refinery plant yang ada di Cepu, yang sampai sekarang masih diupayakan untuk bisa berjalan dengan baik. Itu mulanya. Kemudian saat itu saya dipercayai untuk duduk di holding company, dan kami menangani tidak saja transportasi tapi juga ada industri dan perdagangan. Karena berlarut-larutnya masalah yang ada di Humpus Intermoda setelah hampir 4 tahun, khususnya masalah hukum, sebab itu membawa saya yang mengetahui dengan benar masalah itu, akhirnya mau tidak mau harus bisa menangani dan akhirnya meninggalkan holdingan penuh di anak perusahaan ini sendiri. Itu kira-kira secara backgroundnya kenapa saya bisa sampai di sini. Nah, ketika reformasi masuk, Orde Baru jatuh ya, banyak profesional yang mungkin mempertimbangkan 2-3 kali sebelum bergabung dengan bisnis putra-putri Pak Harto ya. Apa yang memberanikan atau menjadi pertimbangan? Saya terima bergabung dengan Pak Tommy. Ada 2 memang. Jadi yang pertama adalah profesionalisme saya. Profesionalisme tidak pernah melihat kepemilikan. Profesionalisme itu bekerja untuk sesuatu yang diyakini ya, dan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat banyak. Kemudian yang kedua adalah memang saya melihat bahwa
Pada mulanya memang saya berjalan pelan-pelan, tapi setelah melihat dalam waktu berjalan bahwa suksesnya HIT ini mau tidak mau juga karena didukung penuh oleh pemegang saham, khususnya Pak Tommy, yang memberikan kebebasan dan secara tegas mengatakan bahwa ini perusahaan publik, semua keputusan dilakukan dalam domain publik. Apa amanat dari shareholder Pak Tommy kepada Pak Theo dalam memimpin Humpus Intermoda? Waktu itu adalah memang dua. Yang pertama adalah selesaikan masalah yang ada dengan adil dan baik, Kemudian yang kedua, kembalikan lagi seperti zaman kembali kepada kejayaan yang lalu. Itu kira-kira apa yang menjadi misi kami. Sebab itu sampai saat ini kami masih terus khususnya HIT, saya masih tetap pertahankan dalam jalurnya sebagai transportasi energi. Nantinya mungkin bisa akan masuk ke infrastruktur dan lain-lain seperti Samudra Indonesia, seperti sesuai dengan namanya Humpus Intermoda Transportasi. Atau akan masuk ke industri yang berkaitan dengan energi. Hilirisasi ini. Hulunisasi dan hilirisasi. Hilirisasi. Oke. Jadi backward dan forward integration. Tadi dijelaskan bagaimana mengembalikan kejayaan Humpus itu lewat penyelesaian hukum tadi untuk kasus-kasus yang ada, kemudian finansial diberesin, kemudian moral karyawan. Bagaimana tips, values yang ditularkan, ditanamkan di perusahaan ini, supaya moral kembali tumbuh? Sebab pada hari pertama yang saya sampaikan pada anak buah kami, waktu itu memang suasana tidak begitu bagus. Saya sampaikan pada semua staf saya bahwa kita boleh miskin, tapi harus terhormat. Itu adalah value yang kita boleh miskin, tapi terhormat. Itu artinya apa dalam implementasinya? Jadi artinya dalam bahasa Jawa, kalau miskin terhormat Pak, atau terhormat? Bahasa Jawanya sebetulnya adalah sugih tanpa bondo. Jadi jadi kekayaan itu tidak hanya karena aset, tapi kekayaan itu karena nama baik, kekayaan itu karena reputasi, kekayaan itu karena reliability. Dan sebab itu menjadi motto kami, bukan we are the best atau we are the first, tapi the most reliable partner. Capaian Pak Theo luar biasa Pak. Sudah dari sekolahnya, akuntansi, hukum, praktek sebagai akuntan, sebagai profesional CEO, di hukum juga. Kemudian sekarang memimpin Humpus. Apa lagi yang ingin dicapai ke depan Pak? Ya, sebetulnya sederhana saja. Mungkin satu hari ada sejarah mengatakan, waktu itu ada seorang nabi mengatakan, berikan pada kaisar apa yang kaisar punya, dan berikan pada Tuhan apa yang Tuhan punya. Mungkin saatnya, sudah saatnya juga saya berikan pada yang Tuhan punya. Pada suatu saat. Pada suatu waktu ke sana Pak. Pemirsa, dalam perbincangan dengan Pak Theo Lekatompesi, CEO PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk, kita mendapat tips bahwa kita boleh miskin tetapi harus terhormat. Dan kita mendengar rencana Pak Theo untuk sebanyak mungkin memberikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya dan kepada negara apa yang negara punya. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam CEO Talks berikutnya. Terima kasih Pak. Ya, sukses Pak. Kita ngopi Pak. Minum Pak. Kembali.